Kalau kalian sudah lihat atau nonton smartwatch terbaik versi saya 2025, pasti udah tahu ya, pilihan smartwatch terbaik di harga 2 jutaan. Ya, jadi ceritanya kemarin tanggal 12 bulan 12, saya coba lagi beli Huawei Watch Fit 4 Pro, tapi yang beda warna dengan strap model nilon untuk warna hijau, dan saya coba beli lagi strap model nilon yang warnanya ini berbeda, tetapi saya lihat untuk diameter strapnya lebih kecil. Oke, kita mulai. Saya timbang yang versi rubbernya nih, Fit 4 Pro ada di 53,7 gram. Sedangkan yang model strap nilon, saya timbang beratnya ada di 41,8 gram aja. Ini bedanya lumayan jauh ya. Nah, yang mau saya sampaikan untuk model strap nilon, dia modelnya ini mudah untuk dibuka pasang atau waktu dikenakan. Berbeda dengan model yang strap rubber, itu seperti memakai strap jam tangan pada umumnya. Yang saya lihat bagus untuk di bagian crown ini Fit 4 Pro, terlihat warnanya selaras dengan strapnya ya, warna hijau. Berbeda dengan rubber yang warna hitam, crownnya warna merah. Nah, untungnya lagi di bagian case terlihat warnanya silver ya, bukan warna hijau. Waduh, kalau dibikin warna hijau sih kurang cocok kayak tuh, kurang masuk dengan model strap lainnya ya. Karena dia menggunakan case warna silver, saya jadi berani untuk beli strap model nilon warna lainnya nih, seperti ini ya. Dan kita lihat model strap nilon yang saya beli terpisah, dia punya ukurannya terlihat lebih kecil dibandingkan strap bawaan yang warna hijau. Untuk buka pasang dia punya strap, instalasinya cukup mudah dengan one click, yang terlihat juga sama dengan strap yang saya beli terpisah ya, walaupun dia punya ukuran lebar strapnya terlihat lebih kecil. Saya pikir bakal beda loh untuk ukuran dia punya penyangga strapnya ya. Soalnya di bagian strapnya ini kalau saya perhatikan dia dijahit gitu guys, atau tidak bisa dibuka ataupun diganti ya. Dia menjadi satu dengan penyangga strapnya. Kalau yang model-model strap nilon seperti jam tangan pada DW, biasanya kan itu model nilon, untuk pin barnya itu tetap sama. Jadi tinggal kita ganti-ganti aja model strapnya. Kelihatan sih untuk desainnya ini tipis ya, slim gitu ya. Tapi ketika saya pakai dengan saya yang kecil lingkar 16 cm bisa dilihat untuk lak tulaknya ujung atas dan bawahnya ini terlihat cukup besar. Walaupun kalau dari samping terlihat desainnya tipis ya. Saya pikir untuk pemilihan strap nilon bakal terlihat lebih slim atau kecil gitu ya. Ternyata tidak guys. Yang bikin beda ya model strap nilon memang lebih tipis tetapi tidak mengurangi diameter besarnya. Lalu tidak sampai di sini guys. Ini saya coba bandingkan dengan Apple Watch seri 11 yang udah saya kenakan atau jadi daily driver saya kurang lebih hampir 1 bulanan. Dari segi desain ukuran terlihat ini mirip-mirip, tetapi kalau kita lihat sekilas ini lebih besar si Huawei Watch Fit 4 Pro. Dan saya coba ganti untuk watch face pilihannya yang berwarna ya. Ini terlihat, wah di sini terlihat bedanya nih. Layar lebih besar si Apple Watch seri 11 dibandingkan Huawei Fit 4 Pro yang terlihat bezelnya cukup tebal. Jujur nih saya kurang begitu suka ya dengan model desain bezel di bagian display Huawei Watch Fit 4 Pro. Udah mau tahun 2026 loh ini. Harusnya nanti Fit 5 setidaknya lebih tipis di bagian bezelnya biar lebih elegan aja gitu. Ya memang kalau untuk dibandingkan dari segi harga ya ini udah nggak masuk sih. Ini yang satu Apple Watch seri 11 harganya hampir 8 juta, sedangkan Huawei Fit 4 Pro harganya kemarin saya beli di 2,2 juta. Bedanya sangat jauh, tapi ini hanya sedikit perbandingan aja karena desainnya yang mirip. Jadi nggak bisa dibilang kurang bagus juga si Huawei karena mengingat harganya yang cukup budgeting ya atau value for money. Mengingat untuk harga waktu pertama kali launching 6 bulan lalu itu di 3,2 jutaan atau 3 juta lebih ya. Sekarang di 2,2 waktu tanggal 12 bulan 12. Turunnya sekitar 1 juta nih, worth it banget sih menurut saya. Nah, karena si Apple Watch ini lebih mahal, jadi saya pengen tahu nih, si Huawei kan terkenal dengan sleep trackingnya yang memakai Huawei TrueSense. Saya coba pakai untuk di bawah tidur, saya mau lihat untuk sleep datanya. Ketika saya coba tes semalaman, saya lihat untuk skor tidurnya ini berbeda ya. Mirip-mirip di 80-an, tetapi lebih tinggi di Apple Watch seri 11. Untuk dia punya data tidur terlihat Huawei ini lebih tinggi ya, ketimbang Apple Watch seri 11. Terlihat di bagian tidur nyenyak atau lelap, Apple Watch hanya 30 menit, sedangkan Huawei ada di 1 jam 49 menit. Perbedaannya lumayan signifikan. Berasanya untuk Huawei Watch Fit 4 Pro serasa memberikan yang bagus-bagus saja nih. Sedangkan Apple Watch saya melihat lebih detail, mungkin bisa dibilang lebih akurat ya. Mengingat harganya itu yang lumayan tinggi. Kalau dia bisa sama seperti Huawei, nah, itu yang jadi masalah. Lebih baik pilih Huawei Watch Fit 4 Pro, jauh lebih murah harganya. Jadi kalau misalnya tidur kita kurang, bagian deep sleep-nya
terlihat Apple Watch memberikan data yang lumayan oke. Di bagian durasi tidur pun saya perhatikan ini berbeda ya, walaupun tidak terlalu jauh. Di Huawei 738 menit, sedangkan di Apple Watch 7 jam 25 menit. Ini yang bikin berbeda ada di bagian waktu ketika mau tidur sampai terbangun. Jadinya ada selisih ya. Dan kita lihat untuk aplikasinya Huawei Health, ini terlihat cukup menyenangkan juga ya. Detail datanya cukup banyak yang ditampilkan. Juga tidak kalah komplit di Apple Watch atau aplikasinya dari Apple yaitu Health. Terlihat datanya lumayan terperinci, banyak, apalagi yang model Apple Watch Series 11 ini bisa menghitung skor tidur. Tetapi saya merasa untuk fitur ini Apple Watch lebih unggul sih. Nah, buat teman-teman yang punya budget di harga 1, lebih ya, 1,4, 1,5, mungkin bisa lirik si Huawei Watch Fit 4 yang versi biasanya, bukan yang Pro. Ini sama yang Pro saya lihat bedanya bisa sampai 1 jutaan loh guys. Dan desainnya saya lebih suka yang Huawei Fit 4 yang biasa ya, bukan yang Pro. Karena saya merasa lebih pas di tangan saya yang kecil. Desainnya lebih slim, imut juga. Serta strapnya yang nyaman, walaupun modelnya rubber. Untuk GPS, saya coba tes lagi kemarin ya. Untuk olahraga di outdoor, terbilang lock GPS-nya terbilang cepat. Dan data yang ditampilkan ini cukup lengkap juga. Bisa menampilkan route back, map. Lalu untuk fitur Bluetooth call atau WhatsApp call, saya tes menggunakan smartphone dari iPhone. Ini bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch menggunakan WhatsApp call. Sedangkan dari smartphone Vivo, saya tes ini belum bisa ya. Untuk spesifikasi lengkapnya, saya sudah pernah bahas 6 bulan lalu. Nanti full videonya saya taruh linknya di deskripsi video ini. Jadi video ini saya lebih menyampaikan pembelian saya di 12 bulan 12, harganya yang turun cukup drastis dengan pemilihan strap model nilon. Beneran ini lebih ringan dibandingkan yang model rubbernya. Mungkin teman-teman ingin mencoba brand lain yang harganya di 2 jutaan juga. Ini saya ada rekomendasi ya. Seperti si Garmin Vivo Active 5 yang udah pernah saya bawakan juga di channel ini. Tapi sekarang harganya di 2,9 juta nih, hampir 3 juta. Mungkin lebih worth it tunggu tanggal kembar juga. Setahu saya bisa turun di harga 2,5 sampai 2,6 deh waktu itu saya pernah lihat. Lalu juga ini kalian bisa pilih si Garmin FR 165 ada di 2,5 saat ini ya. Ini smartwatch keren juga guys. Mengingat dia punya tampilan fitur-fiturnya lebih khusus untuk pelari ya. Kalau Fit 4 Pro ini lebih casual, lebih premium aja sih saya berasanya. Untuk daya tahan baterai memang kalau untuk Huawei Fit 4 Pro ini lebih unggul dibandingkan smartwatch lainnya. Apalagi Apple Watch ya. Itu jangan ditanya dah. 1 hari juga udah pasti harus ngecas itu. Memang kalau yang seri 11 saya rasakan lebih baik dibanding versi-versi series Apple Watch lainnya. Terutama yang 46 mm ya. Itu lebih besar dia punya kapasitas baterainya. Untuk versi Garmin juga saya merasa daya tahan baterai lebih baik si Huawei dibanding Garmin ya. Ya mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Pesan dan kesan saya membeli smartwatch turun harga di tanggal kembar Huawei Watch Fit 4 Pro. Jadi saran dari saya jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan membeli sebuah smartwatch apapun itu ya. Soalnya kan untuk benda seperti ini nggak penting-penting banget. Jadi kita bisa tunda dan lihat momen-momen tertentu yang bisa lebih menguntungkan seperti di tanggal-tanggal kembar. Itu biasanya harganya lebih murah atau turun drastis. Oke, thank you for watching. Save ready dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.